Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita kembali lagi dalam channel ini dan kembali melihat cuplikan-cuplikan video kesaksian para murtadin. Ya, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu dan Saudara yang sudah mendukung perkembangan channel ini dan terus dukung agar semakin banyak orang yang melihat kesaksian-kesaksian para murtadin dan melalui kesaksian mereka ini banyak orang diberkati. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, terus saya tekankan bahwa tujuan channel ini adalah untuk memberitakan kasih Tuhan melalui pengalaman-pengalaman pribadi, baik itu secara perjumpaan pribadi mereka dengan Tuhan Yesus, ataupun mereka mendengar suara Tuhan secara audible, ya, atau dengan hal-hal yang supranatural lainnya, ya. Dan melalui itu semua, memang orang yang baru mendengar susah untuk mempercaya ini, karena hanya orang-orang tertentulah yang bisa mengalami dan mendengarkan suara-suara Tuhan berbisik atau bersuara, dan hanya mereka sendirilah yang bisa melihat dan merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan setiap mereka. Seperti kesaksian yang akan disampaikan sebentar ini, bahwa melalui perjumpaan pribadinya dengan Tuhan Yesus, awalnya ia masuk ke gereja dan hanya ingin cari tahu seperti apa dan apa sih yang dikerjakan oleh orang Kristen ini, sehingga mereka boleh sehingga mereka adakan KKR, dan KKR itu pun mereka tidak tahu artinya KKR atau apa. Namun di sanalah murtadin ini ia menemukan kasih Tuhan dalam kehidupannya, dan melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan itulah ia mulai merasa gelisah, tidak mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya, dan akhirnya ia memulai perjalanan hidupnya, memulai perjalanannya untuk mencari kebenaran. Dalam kegelisahan dan keresahannya, akhirnya ia menemukan kebenaran itu, dan setelah ia sungguh-sungguh menerima dan percaya Tuhan Yesus, kehidupannya berubah drastis, dan akhirnya berkat demi berkat Tuhan pun terus mengalir dalam kehidupannya. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita saksikan cuplikan video ini. Harapan saya Bapak Ibu terus share video-video kesaksian para murtadin ini, sehingga semakin banyak orang yang mengalami kasih Tuhan. Dan pesan saya, ketika Bapak Ibu memberikan tanggapan atau komentar dalam video ini, berikanlah komentar yang membangun, berikanlah komentar yang mengedukasi, yang bisa memberkati orang lain ketika mereka membaca komentar-komentar Bapak Ibu mereka. Kita tidak tahu ya seperti apa kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, tapi kita percaya mungkin melalui ketikan tangan kita lihat mungkin hal itu tidak berarti bagi diri kita, tetapi kita tidak pernah tahu rencana Tuhan bisa mengubah seseorang untuk menjadi percaya melalui komentar Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena itu, mari kita saksikan dulu cuplikan lanjutan dari video berikut ini. Ini dia cuplikannya. Nama saya masih nama lama. Saya nggak pernah bermimpi jadi orang Kristen, dan saya dulu tuh nggak pernah bermimpi jadi anak Tuhan. Karena apa? Buat saya itu orang Kristen itu kafir, dan saya itu pokoknya nggak layak di hadapan Tuhan. Dan saya itu banyak menghujat Tuhan. Saya itu nggak pantas. Karena apa? Tuhan itu buat saya itu luar biasa gitu, menolong saya sampai saat ini gitu. Nah, dulu saya tahun 2014, saya tuh nggak pernah nyangka saya jadi di acara KKR itu bersama teman saya. Saya itu malam itu diajak keliling di Cengkareng, Jakarta. Saya tuh pokoknya hari itu buat saya itu nggak layak gitu ya. Ketika saya diajak teman saya di acara KKR, teman saya bilang gini, ini ada acara KKR, ada acara tablik akbar, teman saya bilang gitu. Saya bilang begini, ini bukan tablik akbar, ini acaranya orang Kristen. Tapi teman saya itu mengajak masuk gitu. Waktu itu posisi masih pakai peci, pakai sarung gitu kan, karena habis sholat maghrib sama sholat isya. Ketika diajak masuk ke dalam itu, ada rasa takut,
Karena apa? Banyak polisi, banyak penjaga-penjaga gitu kan di acara KKR itu. Teman saya bilang, yuk masuk. Saya bilang, enggak lah, saya nggak mau masuk. Karena apa? Takutnya kita dikira teroris gitu. Dikira teroris. Pas ketika masuk, itu udah jam setengah 12. Acara itu udah mulai selesai. Karena acara itu 2 hari, Jumat Sabtu. Nah, pas saya itu pokoknya nggak layak gitu. Pas ketika mendengar ada lagu pujian penyembahan gitu ya, mungkin bagi orang-orang Kristen yang dari lahir itu hal biasa gitu buat saya itu, karena saya itu juga nggak nggak ini gitu loh, nggak pantas lah gitu. Kok ini lagu buat saya itu menyentuh gitu. Nah, saya bilang sama teman saya bilang gini, kata teman saya, yuk masuk, katanya, yuk yuk kita masuk gitu kan. Saya bilang, mau ngapain masuk gitu kan, nanti saya bilang orang-orang pada curiga gitu. Pas acara itu udah malam, salah satu pendeta yang jadi bapak rohani saya, dia menyanyikan lagu Besar Anugerahmu. Ketika itu lagu buat saya itu luar biasa, sangat keren banget gitu kan, dan saya itu juga nggak layak gitu. Nah, pas mendengar lagu itu, pas Pak Pendeta nyanyi, besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Saya kok bingung gitu dengan lagu itu. Itu lagu yang bisa yang membuat saya bertobat gitu loh. Lagu itu yang bisa membuat saya bertobat. Kok saya bilang aneh ini lagu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu, masuk akal gitu loh. Masuk akal banget gitu kan. Saya bilang kok ini lagu enak. Nah, pas Pak Pendeta nyanyi lagi sebanyak 3 kali, dia menyanyikan lagu itu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu, Tuhan menampakkan diri di samping beliau. Itu jelas nyata banget, jelas nyata. Waktu itu saya nggak ngerti kalau itu Tuhan, kalau itu Isa Al-Masih yang saya sembah waktu di seberang, ya kan. Itu Pak Pendeta nyanyi itu lagi sampai dia itu melambai-lambaikan tangannya 3 kali ke saya, itu Tuhan itu melambai-lambaikan tangannya 3 kali ke saya selama begini-begini gitu kan. Terus Pak Pendeta nyanyi itu nyanyi terus gitu kan, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Itu pokoknya enak banget. Saya dijamah sama Tuhan. Ketika itu dijamah, saya mendengarkan lagu itu benar-benar dahsyat banget gitu. Saya merinding ya kan. Nah, di sampingnya pendeta itu pas dia nyanyi ada sinar 6 warna mantul, ya kan? Ada sinar 6 warna mantul, itu di sampingnya Tuhan. Ya kan? Tuhan itu tingginya 3 meteran gitu, tinggi banget 3 meter, dan saya itu jujur nggak layak. Buat saya itu saya nggak pantas, karena apa? Saya banyak mujud orang-orang Kristen, dan saya itu pokoknya nggak pantas buat saya. Ya, saya kasih ilustrasi. Contohnya Bapak Yusuf lah, gitulah ya, yang melihat Tuhan. Contohnya. Terus kedua, di situ kan banyak jemaat ribuan manusia. Kenapa Tuhan nggak menampakkan ke dia orang gitu kan? Kenapa ke saya gitu? Nah, siapa sih saya gitu? Nah, pas pendeta nyanyi itu lagi, pas ketiga kali, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu, blas, hilang. Sinar juga hilang, yang 6 warna itu hilang. Nah, udah di situ pikir saya, siapa itu yang saya lihat? Teman saya bilang gini, kata teman saya bilang gini, ngelihat nggak? Kata teman saya bilang gitu. Teman saya bilang gini, enggak, saya nggak ngeliat apa-apa. Saya nggak ngeliat apa-apa, kata teman saya bilang gitu kan. Tapi anehnya, harusnya dia dong yang dijamah Tuhan, harusnya dia dong yang melihat Tuhan, bukan saya gitu. Nah, saya tuh jujur nggak pantas gitu. Karena apa? Saya tuh paling benci sama orang Kristen. Apalagi yang di Al-Quran bilang gini, inna dina indalilal Islam. Ya kan? Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya agama Islam. Nah, ketika saya waktu mengerti tentang itu gitu ya, saya bilang kok aneh ya. Saya bilang kok aneh gitu. Nah, teman saya bilang, ayo pulang. Enggak, saya naik ke atas panggung. Saya didorong, ada yang ngedorong dari belakang itu ke atas panggung. Saya suruh naik, saya cari Pak Pendeta itu. Saya cari, saya bilang, saya naik ke atas, saya tanya sama Pak Pendeta yang lagi nyanyi itu kamera pun saat ini masih ada buktinya gitu loh. Nah, saya naik ke atas panggung, Pak, tadi yang nyanyi itu siapa? Terus di samping Pak Pendeta itu ada orang tinggi besar, ada sinar 6 warna mantul, saya bilang. Terus Pak Pendeta itu bilang gini, dia ternyata asistennya beliau, wakil gembala beliau ya. Dia bilang gini, oh udah pulang katanya.
si Mas siapa? Saya bilang, enggak, saya tadi ngeliat orang besar di samping beliau gitu kan. Terus dia bilang gini, oh udah pulang. Nah saya turun, pikir saya mau saya cari, ternyata dia udah pulang. Udah begitu saya duduk, teman saya bilang gini, ngapain kamu naik ke atas, kamu nih ya gelo, kalau orang Sunda bilang begitu, kamu nih gelo kata gitu kan. Saya bilang enggak apa-apa, saya cuma cari bapak tadi gitu kan yang nyanyi. Nah maksudnya apa gitu ya, saya bilang saya pengen ketemu dia. Udah gitu yuk pulang pulang. Duduk dulu ceritanya nih, duduk di bangku yang KKR itu kan, itu acara saya itu bertobat melalui KKR Free for Jakarta ya, yang diselenggarakan di Cengkareng. Itu acara tiap tahun selalu ada sampai saat ini. Iya. Itu acara itu benar-benar dahsyat banget, banyak banyak orang yang disembuhkan gitu kan, banyak pokoknya dari mana-mana gitu ya. Saya juga nggak ini gitu, nggak nyangka ya bisa masuk situ. Nah saya duduk ceritanya, saya duduk di bangku yang biasa di gereja, saya duduk di bangku yang di gereja. Nah saya duduk ketemu orang Flores, rambutnya keriting-keriting ceritanya. Tante yang Iya. tadi nyanyi siapa? Yang nyanyi siapa? Oh saya nggak kenal kata gitu kan. Udah gitu selesai nih, teman saya, hai pulang pulang. Saya selama pulang naik motor itu, saya mikir, saya bingung. Yang tadi saya lihat siapa ya? Saya bilang ini siapa ya? Nyampe lah di kontrakan saya. Saya nggak mau nyebutin kontrakan. Dulu saya tinggal di Kalideres gitu kan ya. Saya bilang gini, siapa yang saya lihat? Saya masuk ke kamar nih. Masuk kamar, pikir saya mau sholat. Inilah sholat tadi. Saya masih menjalankan sholat loh Pak. Masih rajin lah ya. Dulu saya masih rajin lah, dalam arti ya karena apa? Saya menjalankan perintah agama saya yang dahulu gitu. Sampai puasa pun saya selalu menjalankan yang puasa puasa mulut, kayak kan puasa Rajab, itu saya paling rajin lah. Dalam arti sampai saat ini pun saya masih selalu menjalankan puasa gitu. Nah, saya pulang di kosan itu ngerenung gitu Pak, ngerenung itu udah jam setengah satu. Tiba-tiba suara kencang bilang gini, telepon kata gitu kan. Dia bilang gini, telepon. Ya udah, saya telepon ceritanya. Saya telepon, dikasih brosur kan sama orang Flores itu. Di atas brosur itu kan, di atas brosur itu ada pendeta Tarsim, Roy Setiawan, Lili Dewi, dan pendeta Asin Sadikin. Di bawahnya itu kan Liu Cucin. Itu hati nggak bisa bohong, hati nggak bisa bohong, mulut bisa bohong ya kan. Nah udah begitu saya pulang. Saya kan gitu pas di kosan itu saya telepon, gitu kan telepon. Suara bilang gini, udah tidur. Udah, saya tidur Pak. Saya tidur. Nah, saya bangun, biasalah masih sholat subuh. Saya bangun sholat subuh. Nah, habis sholat subuh, teman-teman, Bang Kosim, ayo katanya jalan-jalan ke Monas lari pagi. Saya setiap hari Minggu itu selalu lari ke Monas. Ya kan Pak, selalu lari ke Monas. Nah, di Monas itu sampai pokoknya jam 5 dari Kalideres, dari terminal, naik busway. Nah, nyampe Monas itu jam tengah 7-an, ya kan, karena kita juga sempat nunggu lama. Nah, udah gitu jam sampai Monas nih, kita turun di Gambir kan, di Gambir kita lari ke Monas masuk gitu kan. Nah di dalam Monas saya keliling-keliling, saya lari sampai udah 13 kali saya keliling. Saya 13 kali keliling. Saya itu udah gitu saya beli aqua nih ceritanya, beli aqua minum, gitu kan, telepon, ada telepon nih ceritanya, ada telepon, assalamualaikum. Si Pak Pendeta jawabnya gini, kalau aku nggak tahu kalau dia pendeta gitu, kalau sekiranya saya teman saya gitu. Dia jawabnya apa? Shalom gitu kan. Kok shalom? Saya bilang. Terus semalam ada yang telepon saya, ini siapa ya? Oh iya Pak, Bapak yang di acara itu bukan yang semalam. Saya bilang gitu kan sama Pak Pendeta. Dia bilang, iya, kamu siapa? Saya Kosim Pak. Saya bilang, ada apa ya? Pak, semalam saya lihat di samping Bapak ada orang tinggi besar. Saya bilang gitu kan. Ada orang tinggi besar, di sampingnya itu ada sinar 6 warna mantul. Pas Bapak nyanyi itu, saya bilang, waktu itu kan nggak hafal dong Pak, sekarang kan udah hafal ya, karena udah itu lagu favorit saya gitu, lagu andalan saya gitu. Nah udah selesai gitu, dia bilang gini, kamu siapa? Saya Kosim Pak. Terus dia bilang gini, kamu datang aja. Waktu itu kalau misalkan ingat ya Pak, di KKR, padahal saya bawa handphone itu Galaxy, waktu itu bawa handphone saya Galaxy kan, waktu itu kan saya kerja gitu kan, istilahnya lumayan lah, ada rezeki saya lumayan banyak ya kan, saya juga sempat nabung gitu, lumayan gitu. Nah itu handphone kalau waktu itu paling bagus gitu, Galaxy Note itu kan. Saya bilang enggak kepikiran itu kalau malam itu Tuhan Yesus itu, kalau saya ingat saya foto itu Pak, beneran saya foto itu, nggak kepikiran ada di kantong. Nah
Udah begitu si Pak Pendeta SMS begini, kamu datang aja katanya, Mas katanya datang aja katanya ke, dia bilang nyebut nggak nyebut gereja Pak, nyebut CWS gitu kan. Jalan ini sekian 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 gitu kan, ya udah jalan sekian gitu kan, ya udah aku datang ya kan. Aku pun itu dari Monas itu nggak mikirin teman Pak, bukan nggak mikirin berarti kita egois, bukan, karena dia bilang kamu jam 10 harus nyampe di gereja saya gitu kan, di CWS, di itu gitu kan. Terus saya bilang gini, oh ya udah Pak kalau gitu. Nah saya nggak mikirin teman Pak, nggak kepikiran gitu kan, saya kan biasa kan kalau pergi bareng-bareng teman, ini enggak Pak, saya naik busway itu dari Gambir. Coba bayangin Jakarta kalau nggak macet, kalau nggak antri macet. Hari itu Pak, itu dahsyat. Naik mobil busway itu kayak terbang gitu loh. Set ya kan, dari Gambir itu, set gitu kan. Nah, tiba-tiba pokoknya biasa kan berhenti di Juanda, di Juanda apa di Gambir itu kan, di Juanda, di Istiqlal. Istiqlal kan Juanda Pencenongan. Ini enggak Pak. Harmoni pun lewat. Yes gitu. Pokoknya itu mobil itu benar-benar kalau menurut saya itu emang semua itu waktunya Tuhan gitu kan ya. Iya, iya. Saya bilang gini, kok aneh ya ini, kok saya bilang gitu. Nah, udah begitu saya lari, dia bilang jam 10 kamu harus ada di tempat saya gitu kan. Nah, saya itu kan dari Monas itu kan jam 9 lewat seperempat, ya kan. Itu nyampe Kalideres itu nggak nyampe setengah jam, nyampe berapa 15 menit gitu Pak. Udah gitu saya mandi pakai baju rapi, pakai sepatu. Biasanya saya itu nggak pernah pakai sepatu, hari itu saya pakai sepatu rapi. Saya bilang kok saya aneh ya, kok saya mau pakai sepatu gitu kan. Nah udah begitu saya itu ke terminal ke tukang, ada tukang ojek, abang, saya bilang Pak tahu nggak alamat ini? Dia bilang gini, Pak mau tahu nggak, mau nggak Bapak kalau misalkan ke Taman Palem berapa ya gitu kan. Dia bilang 25 katanya gitu kan. Biasanya saya kan orangnya nawar, ini enggak Pak, ini enggak. Nah saya bawa uang 75.000. Saya kan kalau pergi kemana-mana itu selalu bawa uang pas gitu kan. Kalau misalkan ini juga kita suka ngambil lagi gitu dari ATM, ini enggak, bawa uang 75.000 ceritanya Pak. Saya naik ojek ya kan dari terminal Kalideres ke Cengkareng itu, ke tempat yang saya tuju ya kan. Terus udah gitu tukang ojek, ya udah ayo naiklah ceritanya. Pas nyampe depan gereja nih Pak, mundur. Saya bilang astagfirullahaladzim, ini gereja. Terus si bapak ini ngasih alamat bener ini gitu kan. Terus saya bilang gini, kata tukang ojek, Mas ini alamat nggak salah? Enggak Pak, ini sesuai gitu kan, blok ini gitu kan ya, blok A, nomor A gitu kan Pak. Nah dia bilang ya udah Pak kalau gitu terima kasih ya Pak. Saya bilang oh iya Pak saya bayar dulu. Tukang ojek bilang apa? Sudah dibayar. Itu uangnya jelas Pak, 25.000, jelas nyata. Nah udah begitu saya bilang ini Pak bayar dulu, udah dibayar. Sama siapa Pak? Ini ada orang tinggi besar, dia bilang gitu. Serius? Iya serius. Ya udah Pak kalau gitu syukron deh, saya bilang gitu kan. Saya bilang jazakallahu khairan khairan gitu kan ya. Saya bilang ya udah, semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak gitu kan ya. Nah udah gitu si tukang ojek pulang nih Pak, si tukang ojek pulang gitu. Nah aku telepon sama pendeta, telepon SMS ya kan, BBM nggak dibales. Wah saya bilang kok nggak dibales, ini kemana nih orang gitu kan. Anehnya ya kan, biasanya saya orang tuh bosen, paling anti menunggu, paling bosen menunggu, paling bosen lah Pak ya, orangnya itu paling malas gitu nungguin orang gitu. Hari itu bener-bener Pak, saya duduk di bangku panjang, ada tukang bakso, tukang ketoprak ya kan di situ. Sampai saat ini pun di depan gereja masih ada Pak, di depan gereja itu masih ada sampai saat ini. Nah saya duduk, ada bangku panjang, terus bang ketoprak gitu kan pertama, ya kata gitu kan toprak ya. Saya SMS gitu kan, terus ya udah beli ketoprak, udah gitu bang satu piring pertama, kedua 2 piring, ketiga gitu kan, sampai 6 piring. Tukang ketoprak, mas ongedan, mas gila, mas gendeng senting, enggak, saya waras Pak. Terus kok kamu makan sampai sebanyak ini, kata gitu. Enggak Pak, saya bilang saya waras kok gitu kan ya. Udah gitu
Tapi aneh loh Pak, perut saya nggak berasa kenyang gitu loh, nggak berasa kenyang. Maaf, saya orangnya kecil, nggak tinggi gitu ya. Nah, udah begitu, tukang bakso nih, bang bakso dong, mas bakso gitu kan, bakso. Nah, dari satu mangkok itu sampai 6 mangkok, dari satu mangkok sampai 6 mangkok, ketoprak dari satu piring sampai 6 piring. Nah, udah begitu, si tukang bakso pada melengong gitulah, pada bilang gini, ini anak gila apa edan kata gitu kan, ya kan? Aku aku jadi ini gitu loh, jadi dibuat bingung sama Tuhan gitu loh. Saya bilang kok aneh ya, kata tukang ketoprak sama tukang bakso. Terus si tukang ketoprak gini, sampean iki mau apa, kata ngomong Jawa. Saya bilang saya mau ketemu seseorang gitu kan, mau ketemu seseorang. Terus dia bilang mau ketemu siapa ini, oh ini kalau di Islam katanya ustadz gitu kan, kalau di Kristen ini, kalau di orang seberang itu katanya orang pendeta, dia bilang itu. Oh iya Pak, saya bilang saya mau ketemu orang ini gitu kan. Nah udah selesai gitu kan, makan bakso nih, makan bakso, tukang bakso ngoceh, kamu nu stres ya, kamu nu edan ya, kamu kecil-kecil makan banyak. Ya udah, aku nggak balas dong, aku bilang Pak saya nggak stres, nggak gila, saya waras gitu. Nah itu dibuat sama Tuhan, dibuat mainan gitu loh. Nah, selesai minum, ada tukang teh botol. Sampai saat ini, Pak, masih ada itu tukang teh botol di warung. Sampai saat ini tukang ketoprak, tukang bakso itu masih jualan. Masih jualan di situ ya, Pak bosnya? Masih. Iya, masih. Nanti kalau misalkan Bapak ke saya jadwal di situ, nanti Bapak kalau yang penting jangan sore gitu. Iya, iya. Itu tukang. Nah, udah gitu tukang teh botol, Mang, itu yang jualan orang Sunda, Mang, teh botol, ya, bawa pertama 1 botol sampai 6 botol gitu kan. Nah, tukang ketoprak sama tukang bakso itu ngoceh. Ini tadi minum, katanya makan ketoprak 6 piring, makan bakso 6 mangkok. Ini minum teh botol sampai 6 botol. Apa nih orang gila katanya ya gitu kan. Saya diam aja Pak, enggak, pokoknya Pak Pendeta aku nggak ngomong, nggak nyautin gitu. Pokoknya diam aja. Biasanya kan aku orangnya emosi loh, kecil-kecil gini walaupun istilah ini aku suka emosi gitu ya, keras kepala sih enggak ya kan. Udah gitu tukang teh botol bilang kenapa haus, kata gitu. Enggak, saya bilang enggak haus, kok sampai minum 6 sampai minum 6 botol kata gitu kan. Sampai minum 6 botol gitu. Nah udah gitu ya udahlah, pikirin tukang ketoprak sama tukang bakso ngoceh gitu kan, ngomong. Terus saya bilang Pak sudahlah, jangan ngomong terus ya, kenapa sih dari tadi ngomongin saya itu aneh loh Pak, pantat saya ini nggak mau bangun-bangun gitu di bangku panjang. Sampai saat ini tuh bangku panjang masih ada di gereja, di depan tukang ketoprak itu. Iya. Nah udah gitu apa namanya, udah gitu si tukang ketoprak, tukang bakso sama tukang teh botol, Mas, Bang, berapa semua gitu kan. Saya bilang saya mau bayar nih semua gitu kan. Dia bilang apa, tukang ketoprak sama tukang bakso jelas uangnya itu benar-benar jelas, nyata banget Pak. Saya itu merinding saya ya. Saya bilang gini, Pak De, saya bayar ya gitu. Terus Mang, saya bayar sama teh botol. Dia bilang apa? Sudah dibayar katanya. Ada orang tinggi besar gitu kan, tukang teh botol awal tuh. Udah dibayar katanya. Waktu itu kan teh botol 4.000, 4 kali 6 berapa? 24 kan? 24. Ya kan Pak? 24.000 itu jelas Pak. 24.000 nggak kurang nggak lebih duitnya. Nggak kurang nggak lebih itu duitnya. Nah si tukang teh botol bilang gini, udah dibayar katanya. Oh gitu ya. Saya bilang ya udah kalau gitu Mang, makasih ya Mang. Nah udah. Nah tukang bakso nih sama tukang ketoprak, Mas berapa? Bakso sama ketoprak, bakso kan 6 mangkok, saya bilang gitu kan. Terus ketoprak juga 6 piring. Nah dia bilang gini tukang ketoprak, udah dibayar sama orang tinggi besar. Nah tukang bakso juga sama, sudah dibayar sama orang tinggi besar. Waktu itu bakso 7.000, ketoprak 7.000 per porsi, bakso 6.000 ya kan, 6 itu kan, 6 kali 6 ya kan. Nah itu dibayar tuh dengan uang jelas, nyata banget Pak. Uangnya 20 ribuan yang gambar yang bukan yang baru sekarang ya, itu tahun 2014 ya kan. Itu kejadian itu saya 2014 ya kan. Saya bilang gini, jelas beneran ini dibayar gitu kan. Udah dibilang. Terus siapa yang bayar, saya bingung gitu kan. Tadi tukang ojek ya kan, tukang ojek, tukang es teh botol sama bakso sama ketoprak. Saya bingung, pokoknya udah mulai bingung. Saya bilang, kok aneh ya hari ini saya naik baksonya cepet, naik motor dibayarin, saya bilang. Ternyata saya baru paham Pak. Ternyata Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu kan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Benar nggak Pak? Amin. Ya. Saya mengimani semua itu Pak. Saat ini saya mengimani dengan firman Tuhan ya kan.
Makanya waktu Iya, iya. pas ketika itu saya dibayarin sama Tuhan, makanya ada apa dengan 66, semua serba 6 gitu loh. Iya, Ya iya, kan? iya. Hmm. Saya waktu lari dari itu kan jam 6, ya kan? Hmm, Makan hmm, hmm. ketoprak makan ketoprak 6 piring, bakso 6 mangkok, ya kan? Sampai teh botol 6 botol. Saya bilang ada apa Hmm. ini gitu. Nah, Iya. udah gitu saya telepon Pak Pendeta. Ini kok orang nggak telepon, nggak diangkat-angkat. Hmm, Terus saya bilang kok nggak diangkat-angkat telepon. Terus kok ini orang nggak nongol-nongol, kemana nih orang gitu kan ya. Saya bilang kemana nih orang, saya tuh orangnya bosen. Dari jam 10:15, saya kan telat nyampe gereja itu kan jam 10:15. Ternyata mereka udah Iya. ibadah, ya kan. Nah udah gitu saya pokoknya nunggu lama gitu kan Pak, nunggu lama gitu. Saya bilang ini orang kemana main-mainin saya nih gitu kan. Saya nih nggak suka, anehnya itu pokoknya saya dibuat sama Tuhan itu, dibuat betah di situ, pokoknya dibuat betah. Nah, Iya, iya. jam 3 Pak Pendeta keluar. Kosim di mana katanya, dia telepon. Kosim di mana? Suara mulai kencang Pak, suara. Itu yang kamu cari. Itu yang kamu cari anakku kata gitu kan. Nah, udah aku samperin, aku salaman. Selamat siang Pak. Itu suara itu terdengar di telinga ya Pak Kosim ya? Suara terdengar telinga jelas banget Pak. Nah, apa namanya? Itu jelas banget, suara nyata banget. Nah, udah gitu Pak Pendeta datang nih, keluar. Keluar. Kosim di mana? Saya bilang saya di sini Pak. Saya samperin. Saya salaman, saya cium tangan, dia meluk saya. Tapi saya jujur nggak merasa dipeluk sama dia. Saya dipeluk berasa sama Tuhan. Bener, berasa banget itu. Saya bilang, udah gitu masuk yuk kata pendeta. Masuk saya ke dalam gereja. Selama saya udah masuk itu, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya bilang gitu kan Pak. Saya itu waktu ditemui itu jam 3 sore ya, baru pendetanya jam 3 temuin. Sore. Oh, jam jadi berapa jam di situ? Berarti 6 jam juga ya, 5 jam ya, 5 jam ya. 5 jam. Iya, iya. Hampir 6 jam lah Pak, hampir 6 jam. Iya, Nah, udah gitu Pak, keluar nih si pendeta nih, ya kan, masih diajak masuk ke dalam, ya kan. Ya dulu kan saya juga punya papa rohani orang Katolik ya, tapi saya nggak begitu respect lah gitu. Walaupun bos saya juga orang Kristen, nggak begitu respect saya, pokoknya cuek gitu kan. Nah, ketika saya diajak ke dalam, saya udah dalam hati udah istighfar gitu kan ya, selalu istighfar gitu. Udah gitu saya selesai duduk kata pendeta gitu kan, kata si bapak yang jadi bapak rohani saya itu, duduk katanya, duduk Sim katanya, duduk. Nah, Pak, saya bilang, oh iya ini nih yang saya perhatiin nih Pak, Pak Pendeta, saya perhatiin iya ini benar yang semalam dijelas itu Pak Pendeta itu kan ganteng emang ya, Chinese kan, ganteng banget gitu kan, putih gitu kan. Nah, udah gitu dia bilang gini, mau minum apa? Nggak usah Pak. Terus mau makan apa? Nggak usah Pak, saya udah makan, udah minum gitu kan di depan gitu. Nah, udah gitu si Pak Pendeta bilang gini, oh yaudah dikasih akuan nih ceritanya nih, cuma aku tempelin Pak, ditempelin doang gitu kan, nggak diminum gitu kan, sambil takut lah ya. Tiba-tiba mata aku dibelokin ke belakang gitu kan, nengok ke belakang, ada foto Yesus pakai mahkota duri, sampai saat ini di gereja masih ada. Nah itu ngedip 3 kali Pak, 3 kali begini kan, saya bilang Pak, ini yang semalam saya lihat seperti ini gitu wajahnya gitu. Terus pendeta bilang gini, wow katanya dahsyat Kosim, katanya dahsyat gimana, waktu itu kan nggak ngerti bahasa orang-orang gereja gitu, dahsyat Kosim mau dipakai Tuhan katanya, pakai Tuhan, pakai tumbal Pak, bukan katanya, pakai Tuhan katanya gitu kan, dalam arti apa gitu, nggak ngerti dipakai Tuhan itu dalam arti apa gitu. Ternyata kalau udah semenjak pelayanan ngerti, oh dipakai Tuhan itu berarti kan dipakai Tuhan itu kita untuk memberitakan Injil, mengabarkan Injil gitu kan, melayani gitu kan, di mana aja gitu kan bisa melayani. Oh begitu, ternyata semenjak sesudah saya jadi anak Tuhan gitu. Nah udah begitu Pak, saya bilang Pak, sebentar Pak Kosim, sebentar, itu yang berkedip-kedip itu apa ya waktu dilihat di dalam gereja? Foto Yesus pakai mahkota duri. Oh ya, oke, dilanjutkan. Ya itu Pak, kata Pak Pendeta bilang gini, baru kali ini katanya ini foto ngedip, berarti cuma Kosim yang ini kata gitu kan. Saya bilang enggak lah Pak, saya tuh nggak pantas dan nggak layak, saya bilang gitu kan, saya nggak ini gitu, apalagi saya bilang maaf gitu ya, saya bilang nggak suka saya nama orang Kristen, apalagi dulu saya paling benci 3 suku ya Pak, yang paling saya benci itu 3 suku, Batak, Manado, sama Chinese gitu kan. Nggak taunya dapat istri orang Chinese ya kan, nggak nyangka kan. Saya nggak layak gitu kan, makanya saya bilang saya jangan benci sama 3 suku ini gitu loh. Lalu saya benci sama
tiga suku itu karena apa, buat saya itu benar-benar menyebalkan gitu. Nah, saya kembali cerita yang ke tadi ya Pak ya. Iya, iya, Pendeta silakan. bilang gini, wow Kosim luar biasa kata gitu kan. Nah, Iya. sampai saat ini Pak, kalau saya ke gereja, Hmm. Tuhan terima kasih, saya bilang saya bertobat. Saya bisa melihat Engkau karena Engkau hidup. Itu di foto itu saya Hmm. ngomong gitu loh. Itu Iya. benar-benar kata, sampai pendeta bilang gini, baru Hmm. Kosim katanya yang ngelihat foto ini hidup, ngedip gitu. Hmm. Nah, Hmm. setelah itu kan katanya sekarang udah sering. Kalau orang peka kan bisa ngerasain dong Pak, Iya, iya, ya kan? betul. Nah, Nah, udah gitu saya apa namanya, udah selesai gitu kan ngobrol sama pendeta. Saya bilang semalam saya ngeliat orang tinggi besar ketika bapak nyanyi itu, saya itu dijamah Tuhan, dan saya maaf sebelumnya saya nggak pernah. Saya itu merasakan damai sejahtera, damai sukacita. Saya bilang saya itu biasanya hmm. maaf waktu di seberang itu saya nggak pernah merasakan hadirat Tuhan, merasakan sentuhan Tuhan. Tapi tadi malam saya bilang saya merasakan dan saya itu benar-benar dijamah Tuhan. Itu hati saya Hmm. damai. Saya bilang sukacita. Hmm. Oh luar biasa dia bilang tuh. Pikir dia gini, Hmm. pikir aku udahlah selesai gitu kan ya Pak, pulang gitu nih. Nah saya pulang ceritanya Pak. Iya. Saya pulang ke kosan, di kosan saya udah mulai bingung kan Pak, mulai bingung gitu kan. Nah kakak saya telepon, waktu ibu saya masih ada, ya kan, masih Iya. hidup lah ya. Hmm. Sim katanya pulang gitu kan. Saya Hmm. pulang ke kampung saya nggak mau menyebutin kampung saya ya, pokoknya saya Hmm. dagang Iya, koperasi. iya. Oke. Saya pulang. Nah, waktu saya benar-benar di rumah saya itu Tuhan datang ke saya gitu. Ya kan, Iya. kakak saya bilang kamu pulang, katanya pulang. Saya Hmm. pulang. Ya kan waktu itu kan saya uang masih banyak lah Pak, masih wurawiri, masih Jakarta, kampung tuh masih ada gitu. Iya, Nah, iya. udah gitu saya pulang, saya masih sholat asar, sholat Hmm. maghrib, ya kan. Hmm. Malam itu Hmm. saya mau sholat istiqoroh, Hmm. karena saya kan waktu itu kan udah umur juga. Kata teman Iya, saya iya. bilang gini, kamu kapan nikah? Kamu kapan nikah? Gitu kan. Tapi ketika saya waktu itu ke teman saya bilang gini, kamu kapan nikah? Saya nggak itu gitu kan. Udah gitu saya malam itu saya sholat istiqoroh, ya kan. Sholat saya minta Hmm. supaya hajat terkabul gitu. Iya. Nah, udah gitu Pak, malam-malam itu suara jelas banget nyata 3 kali Hmm. panggil saya. Saya ketika mau tidur itu jam 3 pas Hmm. tepat bilangnya, hai anakku Kosim, hai anakku Iya. Kosim. Saya sempat kaget gitu 3 kali, hai anakku Kosim gitu kan. Nah Iya. saya bilang siapa tuh, saya bilang gitu kan. Terus bu ngedenger nggak suara sama ibu saya kan waktu itu masih hidup karena udah almarhum. Dia bilang nggak ngedenger apa-apa gitu kan, kalau orang ngomong bahasa Sunda gitu, nggak ngedenger apa-apa gitu kan. Iya. Nah udah begitu Pak, saya baca ayat kursi. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu nggak mempan, nggak hilang gitu loh. Hmm. Makanya setan itu kan kalahnya sama dari dalam nama Tuhan Yesus gitu. Tapi ya kan kalau Tuhan Yesus kan bukan setan. Kalau setan udah pasti hilang. Ini enggak gitu. Malah hai anakku Kosim, hai anakku Kosim 3 kali kan, ikutlah aku gitu kan. Nah waktu Iya, itu iya. saya udah mau pakai sarung ya Pak, udah mau pakai peci gitu kan. Nah tuh gitu kan, saya tiba-tiba ada Al-Quran saya jatuh ya kan, itu mah benar-benar jatuh, bukan ketiup angin atau dijatuhin gitu loh. Nah saya tuh udah hatam Al-Quran udah sering ya kan ya, tapi saya nggak nyebutin lah ya berapa kali saya pokoknya udah pernah, intinya udah pernah khatam Al-Quran gitu. Karena apa, saya juga bukan istilahnya bukan Islam yang ini gitu, yang abal-abal gitu ya kan, karena saya juga dari kecil udah dididik bisa ngaji sama orang tua saya. Kebetulan ya kalau saudara saya kan banyak kan ada yang ustadz juga gitu, sampai saat ini juga masih gitu. Nah Sebentar Pak Kosim, sebentar ya, saya mungkin mau sedikit memberikan tanggapan di live chat itu bagi Ken Arok, Topi Sengit, dan Yoris Lampung ya. Tolong komentar-komentar Anda ya, artinya yang wajar-wajar saja ya. Tapi kalau misalnya Anda masih terus memberikan komentar yang negatif, komentar yang menghina, maka saya akan saya akan blokir, saya akan keluarkan Anda dari ini. Ya, jadi tolong ya, supaya kita ini hadir hanya untuk memberikan kesaksian. Ya, kalau Anda tidak percaya dengan kesaksian ini, silakan Anda keluar, Anda tinggalkan ya link ini. Tidak usah Anda hadir cuma menjadi
menjadi sumber masalah gitu ya. Ini channel kesaksian untuk supaya kita bisa mendapatkan manfaat bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang sangat nyata. Jadi tolong sekali lagi ya, yang istilahnya yang memberikan komentar-komentar yang menghina dan yang membuat komentar-komentar menjadi tidak sehat, ya saya akan blokir Anda, saya akan keluarkan Anda dari percakapan. Oke? Silakan Pak Kosim, dilanjutkan ya. Pak Kosim? Halo? Halo? Ya, sebentar sinyal lagi ini. Mohon maaf teman-teman, sinyal lagi agak terganggu. Halo? Ya, dan juga umat Tuhan, ya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya juga berharap menghimbau supaya memberikan komentar yang terarah, ya, yang bisa menjadi berkat, bisa bermanfaat bagi orang banyak, ya. Kalau misalnya kita hadir hanya untuk membalas, ya saya pikir tidak perlulah, karena kita memang dipanggil untuk menjadi berkat. Ya biarkanlah kalau orang-orang misalnya ingin memberikan komentar yang negatif atau apa, kita cukup memberikan balasan yang baik, yang membangun, yang bermanfaat bagi banyak orang. Oke Pak Kosim, silakan Pak, diteruskan Pak kesaksiannya Pak. Sorry. Siap, terima kasih. Ya, Saya lanjut silakan. ya. Iya, Nah, silakan. Udah gitu, Al-Quran saya itu jatuh ada ajurub, ya kan? Ajurub 43 ayat 43 ayat 61, ajurub 43 ayat 61. Ingat Al-Quran, Quran surat ajurub 43 ayat 61. Di situ ada yang berbunyi ya. Wa innahu la ilmu li saati fala tamtorna biha wa tabiini ada suratim mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu memberitahukan tentang hari kiamat. Janganlah kamu ragu tentang hari kiamat, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Nah, selama ini kan saya selalu sholat, ya Allah tunjukkan saya jalan lurus, ihdinas syiratal mustaqim, ya kan? Nah, ternyata jawabannya ya ini di Al-Quran Al-Jurub 43 ayat 61. Ini benar-benar jelas gitu. Ketika saya baca itu, Pak Pendeta SMS Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya bingung, wow. Ini sih kaget banget gitu kan, sinkron gitu loh. Saya bilang apa ini gitu kan, sinkron gitu loh. Nah ini kan berhubungan gitu kan, Al-Quran sama Alkitab gitu. Nah udah selesai gitu saya ngelamun kan Pak, ngelamun gitu kan, saya ngelamun ya kan. Saya bilang apa ini maksudnya gitu kan, apa ini maksudnya, saya bilang gitu. Nah saya bilang, aduh, saya sempat begini, ya Allah, saya bilang, saya berdoa. Kalau misalkan saya di Islam diselamatkan, ya udah saya mau tetap di Islam. Tapi kalau enggak, saya bilang ya udah saya mau ngikut, saya mau jadi agama Kristen gitu kan. Terus saya bilang saya nggak mau main-main dengan hidup saya gitu. Saya nggak mau main-main dengan hidup saya gitu. Nah udah gitu Pak Pendeta dia jam 3 udah jam 3 itu udah bangun, jam 3:30 dia SMS. Udah bangun ya Sim? Udah, saya bilang gitu kan. Saya bilang waktu itu saya manggilnya sama dia Om, saya bilang boleh nggak saya ketemu Om besok? Dia bilang apa? Pak Pendeta bilang gini, Pak, saya bilang, Om, saya bilang boleh nggak saya besok ketemu Om? Saya bilang, oh dia bilang boleh, katanya kan. Di mana katanya mau ketemunya Kosim gitu kan? Saya bilang di DM aja Pak, saya bilang di Daan Mogot Mall gitu kan. Oh ya udah, ayo jam berapa? Jam 9. Nah jam 9 dia bilang gitu kan. Ya udah, itu selama saya baca firman itu Pak, saya ngelamun loh, saya ngelamun dan saya tuh saya merinding, jujur merinding saya ngelamun Pak, ngelamun saya sampai bengong gitu. Ada apa ya dengan semua ini? Nah, ketika saya waktu minta saya doa, saya bilang, ya Allah, saya bilang tunjukkan kalau benar-benar itu membawa keselamatan buat hidup saya. Saya bilang, saya nggak mau hidup saya ini buat hidup saya ini, saya nggak berguna gitu. Nah, ketika saya berdoa itu, salib lewat Pak, salib lewat, ya kan di depan saya jelas nyata. Kalau Tuhan Yesus itu menampakkan dirinya waktu di KKR, kalau yang di rumah itu dia nggak menampakkan cuma suara 3 kali. Nah, ini salib. Ya kan, ini salib jelas. Nah, gitu. Saya bilang gini, aduh, apa ini ya gitu kan? Udah, pokoknya selesai. Pendeta langsung SMS bilang gini, mau ketemu di mana? Di ini, kata saya bilang ketemu di DM aja Pak. Kebetulan saya dekat dari situ gitu kan. Udah gitu, ketemulah di DM Pak. Pak Pendeta nih ketemu saya dari rumah jam 5:30 pagi berangkat ya dari kampung.
itu bener Pak, hati kita nggak bisa dibohongin ya, hati kita tuh nggak bisa dibohongin. Mulut masih bisa bohong, itu bener-bener kayaknya saya itu ditarik gitu loh. Iya. Ya kan, saya ditarik gitu. Nah, pas nyampe DM Daan Mogot Mall, ketemulah dengan Pak Pendeta. Saya bilang, selamat pagi Pak. Waktu saya belum belum ngomong salam gitu. Selamat pagi Pak, pagi dia. Yeah. Gimana, sehat? Kosim sehat Pak. Saya bilang, waktu itu masih bilang ya, saya bilang sehat. Nah, udah begitu Pak. Yuk makan, nggak Pak? Saya kesini bukan mau makan gitu kan. Dia bilang, saya pengen ketemu Bapak, nggak tahu nih. Ini bener-bener Tuhan apa bener-bener, saya bilang bener-bener setan apa bener apa gitu. Kalau misalnya setan nggak mungkin dong nuntun saya ke sini gitu, nuntun saya ketemu Bapak gitu. Udah gitu Pak, yuk ngobrol di atas. Dia bilang apa Pak Pendeta? Bilang gini, udah punya Alkitab? Belum, kata Kosim. Itu Pak Pendeta yang baptis Kosim itu Pak. Orangnya ganteng, suaranya juga bagus, powerful ya kan. Pokoknya suaranya keren banget ya. Nah, itu saya dibeliin Alkitab sama beliau. Nah, dibeliin Alkitab sama beliau, tapi saya nggak bawa ke rumah, nggak dibawa. Saya ke kosan, saya bawa. Saya mulai baca tuh. Mulai baca kan, karena apa? Di situ saya mulai baca. Nah, pikir saya udah ketemu dia, udah selesai dong Pak, beres nih urusannya. Ternyata enggak Pak, pokoknya dibuat saya tuh, pikiran saya tuh udah pikirannya beda gitu loh. Nah, udah selesai begitu, saya nggak ke gereja dulu Pak, nggak ke gereja, lama kan. Tiba-tiba Pak Pendeta SMS, Sim katanya, jemaat di sini pada nanyain Kosim, katanya pada kangen. Saya bilang kangen, saya kan belum pernah ke gereja dan saya juga nggak kenal gitu dengan jemaat-jemaat di situ. Nah, singkat cerita nih Pak, ya, saya masuk ke gereja. Pertama saya masuk gereja deg-degan Pak, keringat ngucur. Keringat ngucur. Pikir saya nih orang ngeliatin saya gitu ya kan, saya terkontaminasi dengan itu gitu. Saya bilang, kok saya keluar keringat gitu kan, pokoknya mandi keringat lah gitu baju saya itu. Terus pendeta bilang gini, selamat datang Kosim di sini kita keluarga. Saya bilang enak banget gitu loh, bicaranya itu menyentuh gitu ke hati saya. Saya bilang luar biasa, saya nangis di situ. Udah pulang nih ceritanya, pulang. Saya pulang kan, pulang saya ke kosan. Nah, tapi saya nggak ke gereja Pak, lama nggak ke gereja. Pak Pendeta selalu SMS, saya abaikan gitulah. Saya abaikan setiap di SMS, saya abaikan. Nggak, paling dibaca, dibuka, dihapus gitu kan. Dapat bulan Februari baru saya mulai ke gereja. Saya ke gereja. Nah, mulai ke gereja tuh bulan Februari. Di situ saya awalnya ke gereja tuh. Kenal ya namanya, sampai saat ini saya kenal dengan yang namanya, ada yang namanya pendeta namanya Pak Paulus Go, itu yang selalu ngajak saya kemana-mana gitu kan, karena beliau juga saya bisa kemana-mana gitu. Nah itu mudah-mudahan malam ini menonton Pak Paulus Go nih, saya berharap beliau nonton. Nah udah gitu Pak, kata pendeta, dia bilang gini, Sim, bulan April kan Jumat Agung Pak, Jumat Agung tuh saya kan Februari nggak dibaptis, nggak mau ya kan, pokoknya saya belum siap untuk dibaptis. Gara-gara itulah saya ketika itu saya ikut persekutuan. Waktu itu suruh kesaksian juga belum dibaptis. Dia bilang gini, kamu belum dibaptis ya? Ada seorang penginjil yang luar biasa, udah go internasional ya. Kamu baptis, kalau nggak dibaptis kamu masuk neraka, kata gitu. Oh iya Bu, nanti saya belajar dulu gitu kan. Saya belajar, tapi saya selama nggak ke gereja saya tetap belajar gitu. Saya mencari gitu. Tapi Tuhan tuh buat saya luar biasa. Ketika saya waktu April, tanggal 18 April, saya maaf ya Pak, dulu kan saya punya kuasa kegelapan ya kan, saya ngisi badan lah ya, maklumlah, saya ngisi badan, saya bilang gini, Mami jangan lewat. Ya nggak apa-apa Pak Kosim, ya santai aja Pak, silakan. Ya silakan Pak. Udah gitu, iya Pak, udah gitu Kosim bilang gini, Pak Pendeta bilang gini, Sim mau ada baptisan nih tanggal 18 April 2014 ya kan. Itu sebelum dibaptis itu kan aku kan harus pelepasan. Seorang jemaat bilang gini, Pak ini Kosim harus diikat, dia ini pasti lepas gitu. Benar Pak, waktu dibaptis itu saya, sebelum dibaptis setan itu menyengkik saya gede banget ya, setannya itu besar gitu.
Saya bilang gini, sama ibu gembala saya bilang, Mami, saya bilang ada orang tinggi besar nih, saya bilang itu mau nyekek saya. Dia bilang gini, kamu berdoa, gitu kan? Saya bilang gini, dia bilang gini, berdoa katanya. Saya bilang doanya gimana gitu kan, beda dengan waktu saya dulu gitu. Dia bilang, kamu berdoa dalam nama Yesus gitu kan. Nah, ketika saya berdoa dalam nama Yesus itu benar, setan itu, iblis itu pergi gitu. Saya cuma bilang gini, dalam nama Yesus gitu. Itu udah pergi itu Pak, pergi ya. Udah gitu saya baru dibaptis. Dibaptis itu saya lari gitu loh. Udah nyampe air itu lari. Tapi ketika diangkat sama gembala sama tim gitu, saya melihat di atas itu malaikat menyambut saya. Malaikat menyambut saya itu mereka melambaikan tangan, menyambut lah begini gitu kan. Saya bilang, saya lihat di atas tuh ada malaikat. Saya bilang itu menyambut saya. Wow, saya bilang kata pendeta dahsyat gitu kan. Nah, udah selesai gitu Pak. Saya nggak pokoknya saya habis dibaptis juga nggak cerita lah sama keluarga gitu kan, karena saya belum berani gitu kan. Kalau sekarang saya udah berani gitu kan. Nah, saya nggak berani jujur gitu waktu itu karena masih takut lah dan saya juga belum paham gitu. Nah, ketika saya udah udah setahun saya melayani. Nah, saat ini saya melayani juga gitu kan di gereja. Saya melayani ya kan, saya ikut macam-macam lah, ikut istilahnya seminar, ikut kursus-kursus penginjilan gitu kan. Nah, 2015 saya sempat tunangan sama sekampung. Saya pacaran dulu, cewek-cewek saya itu lumayan lah Pak ya, cantik-cantik lah ya. Pacar saya juga banyak dulu kan. Nah, saya itu dulu sempat benci yang namanya 3 suku ya. Nah, saya mau tambah biar ini gitu seru. Saya dulu benci sama 3 suku. Suku yang paling benci itu Batak, Manado, Chinese. Saya bilang gini, orang Manado itu apa semua dimakan gitu, ya kan, rakus gitu. Terus saya bilang ini orang Manado nih babi apa dimakan, saya bilang dasar gitu kan, saya benci gitu kan. Terus kedua orang Batak kalau ngomong tuh kencang-kencang gitu kan, keras gitu. Tapi mereka tuh ternyata lembut hatinya gitu. Nah, saya punya teman orang Batak juga di kelas juga, mereka baik-baik gitu kan ya, puji Tuhan ya kan. Ternyata orang Batak itu punya talentanya luar biasa gitu dalam menyanyi. Nah, kalau orang Chinese, orang Chinese menjajah, nggak taunya istri saya Chinese gitu kan. Istri saya Chinese, saya benci orang Chinese gitu kan. Udah gitu, saya doa Pak, 2016 awal saya doa bilang gini, Tuhan, saya bilang, saya udah melayani nih di gereja nih. Saat ini saya melayani di gereja GBI ya kan, saya dua pelayanan. Saya bilang, Tuhan, saya pengen dapat istri kalau bisa orang Chinese sarjana ekonomi gitu kan. Nah, itu pun awalnya saya berdoa itu kata pendeta tanggal 1 Januari 2016 awal. Siapa yang mau minta didoakan? Doanya apa? Saya tulis jodoh sama pekerjaan gitu kan, karena waktu itu jujur saya nganggur. Semenjak udah nggak itu kan nganggur ya kan. Saya kerjanya berhenti dikeluarin juga di PHK gitu. Udah gitu Pak, saya bilang gini, ya udahlah, Tuhan saya minta doanya, minta jodoh sama pekerjaan gitu kan. Tapi ya puji Tuhan jodoh duluan gitu. Nah, udah begitu saya doa, ceritanya Pak doa, saya bilang, Tuhan saya minta jodoh orang Chinese kalau bisa sarjana ekonomi, putih, tinggi, cantik. Ya Bapak bisa lihat kan tadi dia tinggi kan, saya pendek. Saya ini pendek gitu Pak. Itu benar-benar doa saya dijawab. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, ya kan? Firman Tuhan bilang gini, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, apa yang tak pernah timbul dalam hati, semua Tuhan sediakan. Itu nyata buat saya, itu fakta, realita. Bukan dibuat bohongan kaleng-kaleng, enggak. Ini buktinya, gitu loh. Saya makanya teman saya bilang, kok kamu enak jadi orang Kristen, istri kamu cantik, kamu dapat semua dijawab. Karena apa? Saya tulus ikut Tuhan. Enggak ada embel-embel, pengen mencari popularitas, enggak Pak. Pengen kaya, enggak. Kalau dikasih kaya, puji Tuhan sama Tuhan Yesus ya. Saya bersyukur gitu. Saya nggak mau jadi orang susah. Ya Kak, bener gak Pak? Iya. Udah gitu Pak, 2016 nih ceritanya. Ada salah satu teman pemuda, teman saya, dia bilang gini, Bang, mau cewek enggak? Gitu kan. Saya waktu itu emang udah jomblo 2 bulan. Habis putus sama cewek saya. Terus sebelumnya saya kan diundang kesaksian sama teman saya satu kampus. Di salah satu gereja di sini, dari daerah Jakarta. Dia bilang gini, waktu saya kesaksian, saya diundang, teman saya bilang gini, Kosim kesaksian ya? Iya Pak, ya Om, saya bilang itu. Nah kesaksian, ternyata dia ngelihat saya dari jauh Pak. Si cewek ini, yang jadi istri saya ini ngelihat. Nah,
Tapi saya udah dimimpiin sama Tuhan. Ya. Saya udah dimimpi sama Tuhan. Kata Tuhan bilang gini, ini yang akan menjadi istrimu, ini jodoh kamu. Tolong kamu jaga Ya. baik-baik, kata gitu. Itu di mimpi loh Pak. Itu Ya, ya. jelas banget Tuhan kasih saya ke situ. Nah, Hmm. udah begitu, saya waktu kan kita BBM-an. Saya bilang gini, ini siapa ya gitu kan? Ternyata teman saya itu kasih BBM melalui ke teman saya ini ke cewek saya ini nih, ke istri saya gitu. Iya, ya. Dia bilang nih, "Salam Kak," gitu kan. "Salam, ini siapa ya?" "Saya Yulia," kata gitu kan. Istri saya kan namanya Yulia. Kamu tahu dari siapa nama pin BB saya gitu kan? Dari Abang Rohani gitu kan. Oh gitu, ya udah gitu kan. Kamu umur berapa? Saya tanya gitu kan. Nah, udah di situ kita awal mulai perjumpaan itu mulai itu kan. Tapi saya udah dimimpiin sebelumnya. Ya. Hari Minggu abis ibadah, hari Minggu nih Pak, abis ibadah kita janjian sama cewek saya ini, sama istri saya. Ya. Ya. Ya udah Kak, kata istri saya bilang gini, ya udah Kak, habis ibadah ya gitu kan. Ya udah habis ibadah. Nah, kita ketemu di salah satu mall. Saya nggak mau nyebutin mallnya di mananya, takutnya orang nyari saya gitu kan. Nah, itu di mall. Nah, kata pendeta bilang gini, pendeta nih yang di GBI ini ngasih uang ke saya, Pak. Saya bilang, saya udah dapat cewek nih. Terus kata ibu gembala bilang gini, Kristen apa Islam? Kristen lah Bu, kata saya, orang Chinese. Oh bagus, puji Tuhan, kata gitu kan. Kata bu gembala. Beliau seorang dokter. Dia bilang gini, kalau misalnya sama orang Kristen, ibu dukung, kata gitu. Oh ya Bu, siap gitu kan. Nah, akhirnya aku kan pelayan di GBI Pak. Udah gitu, dia bilang gini, dikasih nih sama gembala, mau jajan ya katanya, takut mau makan di restoran nih, saya kasih, kata Pak Gembala. Dikasih tuh sama dia tuh 500.000 Pak ceritanya. 500.000, cuma 500.000 ya kan, tapi makan nggak habis segitu, kita makan cuma habis 200 lah gitu di mall itu, di restoran itu. Nah, udah gitu selesai gitu kan Pak, kita ketemuan nih habis ibadah. Habis ibadah ketemu, kata kakak saya udah di sini nih, kata cewek saya, kata istri saya itu kan sebelum jadi istri. Oh ya tungguin, saya lagi jalan nih, sebentar juga nyampe gitu kan. Udah gitu nyampe di mall, pertama saya nyampe di mall kaget gitu loh, ini beneran mau sama saya, ini kok cantik, putih gitu, bersih, bener gitu ya, sesuai apa yang dicita-citakan saya, apa yang dimimpikan saya, ini bener gitu loh Pak. Tuhan baik buat saya. Nah udah gitu kita masuklah makan gitu kan, makan biasalah ngobrol gitu. Set gini, kamu emang mau sama saya? Ya kalau kata istri saya bilang gini, kalau kakak serius saya juga mau, kata gitu. Oh ya udah, pikir saya dia tuh cuma buat teman doang gitu. Ternyata akhirnya dia tidak terima saya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya Pak. Singkat ceritanya begini lagi. Kata saya dapat berapa hari, saya ajak dia ke acara undangan, gembala bilang gini, wow, pacar Kosim cantik amat, kata gitu kan. Iya Pak, saya bilang, puji Tuhan, ini berkat doanya Papa, saya bilang sama gembala. Saya bilang, saya ini berkat doanya, puji Tuhan. Dia langsung liatin gitu kan. Saya bawa juga sempat ke kampung juga, orang pada bilang, wah cantik amat gitu kan. Ya saya bilang, kalau nggak cantik saya nggak mau. Dia kan nggak mau, istilahnya anak Tuhan itu dikasih kelebihan gitu. Dikasih Tuhan itu kan kita harus lebih dong Pak. Karena Tuhan kita juga luar biasa gitu. Nah, udah begitu Pak. Udah begitu, saya diajaklah ke rumah calon istri saya, kata istri saya bilang, mama saya pengen ketemu gitu kan. Kata mertua, kamu serius sama anak saya? Iya, saya bilang. Kamu punya uang berapa gitu kan? Saya bilang, saya nggak punya uang, tapi Tuhan siapin Pak. Saya tuh benar-benar udah nol, uang saya di ATM tuh cuma 500.000 Pak. Tapi luar biasa, Tuhan tolong. Nah, ketika saya malam itu saya pulang dari rumah dia, saya bilang, Tuhan saya ini nggak punya uang. Dan saya ini nggak punya uang, nggak punya apa-apa gitu loh. Gimana saya mau nikah? Terus mau nikah gimana gitu? Sedangkan ya saya juga saya nggak mau pacaran lah. Kalau dalam Muslim itu kan ta'aruf gitu ya Pak ya. Ta'aruf gitu. Jangan nggak usah pacaran lah, kita ta'aruf aja gitu, langsung nikah gitu. Itu bertemu sama September, Februari nikah Pak sama istri. Dulu pacaran bisa 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun. Kalau kredit mobil, kalau kredit mobil motor udah lunas itu Pak, 6 tahun. Tapi ini sama istri saya cuma 3 bulan gitu kan, 3 bulan pokoknya nggak lama. Nah udah gitu kata mertua gini, ya udah kamu bawa saudara kamu, kata Ian, ke sini. Saya mewakili gembala, saya mewakil ngelamar saya waktu itu gembala sama tim-tim dari gereja ya kan, ngelamar saya. Ya puji Tuhan saya diterima gitu kan, sampai akhirnya menikahlah saya dengan pesta yang luar biasa rame gitu kan. Dan orang yang datang juga orang-orang hebat semua.
Yang waktu Iya, iya. pemberkatan juga yang datang pendeta-pendeta semua orang-orang hebat semua gitu kan. Saya bilang saya bersyukur Tuhan Engkau baik, saya bilang. Udah gitu Iya. udah begitu pokoknya inilah gitu, waktu pas malam-malam itu saya bilang gini, Tuhan saya nggak punya uang gitu. Saya di gereja kan tinggal di pastori, saya berdoa apa yang kata Tuhan bilang gini, mintalah ketuklah maka akan kuberi. Saya percaya dengan iman itu kan. Ketika saya malam-malam itu saya malam-malam berdoa Pak, saya malam-malam berdoa jam 3 saya menyembah dan memuji Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya bilang, saya serahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saya percaya karena hidup saya ini Engkau yang tuntun dan Engkau tidak akan mempermalukan anak-Mu Tuhan. Saya percaya Tuhan Engkau akan melindungi hamba Engkau akan melindungi hamba dan Engkau tidak akan membuat malu anak-Mu Tuhan. Aku bilang gitu kan. Aku percaya Tuhan Engkau memelihara aku sampai hari ini pun, aku bilang gitu. Ketika itu saya nyanyi bersamamu Bapak, Pak. Nyanyi bersamamu Bapak. Bersamamu Bapak, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Itu semuanya benar-benar luar biasa. Tuhan cukupkan. Saya ada teman saya yang kasih, ada yang ada yang pokoknya ada yang bantu saya lagi. Tuhan tuh baik gitu, membantu saya dalam tepat pada waktunya. Waktu Tuhan itu waktu Tuhan yang terbaik gitu kan. Waktu Tuhan itu segalanya baik buat saya, tepat gitu. Singkat cerita kita ramai pesta. Begitu ramailah pesta. Nah udah selesai, dapat berapa bulan, nikah Februari, Maret kosong nggak isi. Saya udah pada tanyakan teman-teman, udah isi belum, udah ada ini belum, udah tanda belum. Saya bilang gini, Tuhan saya percaya Engkau yang mengatur, yang memegang kendali hidup saya. Tolong Tuhan, saya bilang berikan istri saya hamil gitu kan. Nah, waktu istri saya hamil, waktu saya istri tidur, dia ngapain gitu kan? Saya bilang, kata istri saya bilang gini, orang belum hamil udah ditanya-tanya. Saya bilang nih percaya dengan iman. Hamil gitu kan, bener kan Pak hamil gitu kan? Itu udah kosong sebulan ya, nikahkan Februari, Maret kosong, April isi. Itu luar biasa. Tuhan tepat pada waktunya dia, istri saya hamil. Selama hamilan saya jaga gitu kan, saya nyanyiin lagu pujian anak saya itu kan, saya bacain firman Tuhan. Makanya anak saya ini benar-benar pinter gitu. Ini benar-benar anak ajaib gitu kan, anak ajaib gitu. Udah gitu lahiran pun juga puji Tuhan free gitu. Kita pakai BPJS ya kan. Itu Tuhan tolong gitu. Cuma kita bayar Grab aja cuma 3.000 enggak 4.000 gitu. Karena bayar Grab juga nol gitu Pak. Kata mertua kasih aja katanya. Ya udah dikasih tuh sama mertua. Nah udah selesai gitu kan, saya bilang Tuhan baik sama saya. Apa yang saya minta itu semua terjawab. Itu benar-benar terjawab semua. Apa yang saya minta itu semua dijawab. Nah udah gitu kan saya belum nikah capil Pak. Karena kan masih agama saya kan masih seberang waktu itu. Nah ketika saya waktu mau ngurus sulit dong Pak. Sulit, ditolak terus. Saya berdoa Tuhan, saya pindah dari Jakarta kan KTP saya Jakarta. Di Jakarta ditolak, katanya harus kalau ini nikah ini harus sama, harus seiman gitu. Karena nama saya tuh masih nama lama gitu. Nah udah begitu Pak, saya pindah ke Tangerang ya kan, pindah ke Tangerang. Tuhan bilang gini, kamu harus pindah. Nah saya pindah ke Tangerang. Nah di Ibu Gembala saya ini punya orang dalam, orang relasi, orang capil. Bilang aja dari ibu kata gitu kan. Dia itu teman saya di kantor gitu. Nah, oh iya Bu, saya ngirim surat-surat Pak, ngurus-ngurus surat sebelum saya masukin. Saya pengen ganti agama nih Pak. Saya pengen ganti agama. Itu semuanya mudah Pak, nggak ada yang sulit buat saya. Puji Tuhan, lancar saya itu. Nah, udah begitu saya ganti agama, kata orang capil bilang gini, ada surat baptis nggak? Ada Bu. Oh udah komplit Bu. Udah komplit ya? Udah. Saya komplit ini Pak. Udah komplit. Dalam bagi orang-orang katanya berganti agama sulit ya. Karena kalau saya penuh dengan iman gitu Pak. Karena saya mengimani semua itu gitu loh. Karena Tuhan buat saya itu penolong gitu. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, segalanya mungkin. Ketika saya ngurus KTP Pak, saya doa Tuhan, saya bilang, saya tumpang tangan di atas dokumen itu. Tuhan, tolong Engkau permudahkan urusan ini. Saya mau ganti identitas saya menjadi pengikut Engkau, Tuhan.
Karena kalau misalnya aku bilang gini, karena aku percaya Tuhan, Engkau selalu memudahkan, Engkau selalu membuat ini simpel gitu. Kata Bu Gembala, Sim ketemu orang ini, dikasih nomor handphonenya kan. Nah udah ketemu Pak, dapat 1 hari, dapat nih udah ngaju. Orang-orang kan melalui proses nyusun, mau ganti KTP, mau bikin kakak kan proses, langsung ngantri dulu. Aku nggak ngantri Pak, aku langsung ketemu orang kantor itu yang istilahnya yang kepala dinas capil itu. Nah langsung tuh dia bilang gini, ada Bu maaf, aku mau bikin KTP tapi agamanya ganti, bisa? Oh bisa, katanya. Ada surat harus ada. Udah aku ini gitu kan, surat dapis segala apa aku lengkapin. Dapat 1 jam Pak, puji Tuhan jadi. Puji Tuhan itu jadi. Semua kalau bukan pertolongan Tuhan, ini nggak mungkin gitu kan. Makanya saya bilang saya hidup, saya nih jadi ikut Tuhan, jadi anak Tuhan ini saya tuh semua karena kasih anugerah Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Kalau bukan pertolongan Tuhan, nggak bisa seperti ini gitu. Nah, udah begitu jadi selesai. Bu, bayar berapa? Halo? Iya, silakan Pak Kosim, silakan. Iya, bisa dengar ya. Udah begitu, Ibu bayar berapa? Nggak usah, katanya gratis. Saya bilang, puji Tuhan, Tuhan baik sama saya. Saya tumpang tangan kan di dokumen itu, Tuhan permudahkan urusan saya. Jangan engkau buat persulit, aku bilang gitu Pak. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, saya percaya Tuhan, bagi engkau adalah mungkin, aku bilang gitu. Pas ketika itu beres, selesai, aku bilang, aku sujud syukur di depan capil, terima kasih Tuhan, aku bilang, engkau baik, teramat baik. Nah, udah kata istri, gimana Pih? Jadi, selesai, beres, kan? Beres, kayak gitu. Oh, itu benar-benar luar biasa Pak, dibuat mudah semuanya, nggak ada yang susah gitu. Saya bilang, Tuhan terima kasih, engkau baik. Makanya aku tuh jujur, selalu apa juga yang aku minta, tiba-tiba ya, kayak waktu itu kan, abis ngurus KTP, ya kan, abis ngurus KTP, istri bilang gini, Pi nggak ada duit, susu tinggal dikit. Aku bilang, udahlah, aku sih orangnya gini Pak, nggak mau pusing gitu kan, nggak mau buat pusing, karena apa? Tuhan selalu pelihara kita gitu. Apa yang kita minta itu pasti Tuhan kasih, karena yang penting kita udah berusaha gitu. Yang penting kita udah berusaha, yang penting kita mau rajin kerja gitu kan. Ya aku begitu orangnya gitu, jangan nggak pernah pikiran negatif. Aku selalu optimis dan selalu positive thinking gitu, selalu positive thinking dalam hal apapun gitu. Jadi ya makanya aku juga puji Tuhan ya kan, sekarang udah dengan diperlengkapi sekolah teologi, aku juga ada sekolah teologi, puji Tuhan gitu kan. Ya sampai saat ini itu kalau bukan kemurahan pertolongan Tuhan itu dari mana lagi gitu. Tuhan itu buat saya sangat baik. Yang waktu saya dari Jawa aja Pak, yang waktu saya dari Jawa, waktu dulu saya pelayanan diundang, saya ke Jawa diundang, itu sebenarnya saya mau beli tiket pesawat. Ketika di bandara, ya itu ya, habis istri saya bilang gini, Pi mau pelayanan harus ninggalin duit, kata gitu kan. Oh ya udah gampang lah, aku bilang gitu. Ya udah aku beliin, ya kan, aku beliin susu gitu. Udah selesai gitu, aku beliin susu. Nah udah gitu, aku ke bandara ceritanya. Itu kalau bukan pertolongan Tuhan juga, orang ada yang ngegerakin Kosim beliin tiket gitu loh. Kamu mau pelayanan ya katanya. Iya Pak, pelayanan kemana? Ke Jawa gitu kan. Itu waktu itu saya pelayanan ke Malang sendiri ya kan. Tadinya mau berdua nggak jadi karena teman aku itu juga nggak ada ini gitu. Kalau aku jalan aja karena apa? Aku mengandalkan ini gitu, iman gitu. Dengan iman aku harus melangkah gitu, harus maju gitu. Nah itu sesuatu yang luar biasa, Tuhan tolong. Itu benar-benar luar biasa Bapak, Tuhan tolong. Malah aku di Malang itu dijamu sama orang, dicukupkan, pokoknya sampai aku tuh dikasih transport. Enggak, aku nggak minta, nggak istilahnya ngutang sama dia orang, enggak. Aku cuma bilang saya mau pulang, udah. Dia bilang mau naik kereta, mau naik pesawat, terserah. Dibeliin tiket pesawat, oke. Dibeliin tiket kereta juga, oke. Yang penting aku udah melayani gitu kan. Udah, selama aku pelayanan juga puji Tuhan gitu, selalu ini gitu loh. Nah aku kan nggak pernah nyusahin gitu lah, dalam mau pelayanan kemana-mana nggak pernah minta gitu. Cuma mereka tidak sadar. Ya, oke. Puji Tuhan. Ya, sudah bisa terhubung dengan. Shalom, haleluya. Selamat malam penonton YouTube yang diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, haleluya.
Ya, puji Tuhan. Ya, Pak Yosua orang yang luar biasa ya. Seperti yang kita sudah tulis di pengumuman di YouTube bahwa eh, pembakar gereja menjadi pendeta ya. Begitu begitu Amin, dahsyat amin, ini. betul, Pak. Pak, mungkin Ya, Pak. bisa diceritakan sedikit Pak, awalnya bagaimana Bapak sampai terlibat di dalam pembakaran gereja, Pak? Karena apa yang membuat Bapak punya pikiran atau hati sehingga Bapak pada waktu itu mengambil satu gerakan untuk melakukan istilahnya penghancuran terhadap kekristenan, Pak? Mungkin bisa diceritakan dulu, Pak, supaya penonton-penonton YouTube bisa tahu dan bisa Ya, Pak. bisa diberkati, Pak. Silakan, Pak. Baik, 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 Pak. Selamat malam semua penonton YouTube yang diberkati Tuhan. Ya, selamat malam. Awalnya dulu saya dibesarkan di keluarga Muslim yang taat beragama, dan saya juga dididik oleh orang tua saya tentang pendidikan agama Islam dari usia 6 tahun sampai dengan saya usia dewasa. Bahkan saya berapa kali mondok di pondok pesantren. Nah, ketika saya mondok itulah yang membuat saya benci dengan orang Kristen. Karena saya anggap Kristen itu kafir. Ya. Gitu. Padahal yang kafir itu orang yang nggak percaya Tuhan Yesus. Nanti kita kaji Al-Qurannya. Iya, iya. Gitu. Itu pada waktu saya usia 6 tahun aja saya sudah dimasukkan di yang namanya kalau dulu madrasah ibtidaiyah. Dari kelas 1 sampai kelas 6 madrasah ibtidaiyah sambil mondok. Itu saya tinggal di daerah Citayam, Kampung Kelapa, tempat tinggal saya. Orang tua saya itu orang tua yang taat beragama Islam, betul-betul taat. Bahkan dari rukun Islam yang kelima mereka lakukan semua. Termasuk saya juga anak yang taat, yang luar biasa, yang nggak pernah ninggalin sholat, nggak pernah ninggalin puasa. Sebab kalau saya ninggalin puasa, orang tua saya marah, apalagi sholat. Itu saya ditanamkan itu orang yang benar-benar cinta Islam. Kenapa? Inna dina indallah Islam, sesungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Itu saya anggap agama Islam itu sempurna. Di luar daripada agama Islam tidak ada yang sempurna. Itu sedikit kesaksian pembuka kesaksian saya. Banyak kesaksian yang saya alami ketika saya terima Yesus sampai saya menjadi seorang hamba Tuhan yang dulunya saya membenci kekristenan. Bahkan saya sampai membakar gereja yang ada di Citayam. Itu Pak Gembalanya pernah undang saya 2 kali, Pak Edi Tengkano. Itu gereja GPDI. Sampai saya sekarang jadi hamba Tuhan GPDI. Jadi saya tuh benci sekali di situ. Bahkan di daerah kampung saya Citayam itu orang yang sangat fanatik sekali, Pak. Orang yang sangat fanatik. Artinya benar-benar fanatik. Fanatik benar-benar. Jadinya nggak ada kekristenan di situ. Nah, ketika saya ada kebencian dengan orang Kristen ya, ketika saya belajar di pondok pesantren itu, yang ketika mengatakan Inna dina indallah Islam, agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Jadi saya mau tahu, ingin memerangkan orang-orang Kristen supaya orang Kristen itu masuk jadi orang Islam. Gitu. Ya berusaha semaksimal mungkin supaya saya bisa mengislamin orang Kristen, bisa mengislamin pendeta. Gitu. Jadi itulah didikan saya keras dulu oleh orang tua saya. Makanya saya tuh fanatik benci dengan orang Kristen. Tapi kebencian itulah Tuhan jama, karena firman Tuhan mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. La haula wala quwata illa billah. Gitu, Pak. Iya. Jadi kejadian itu tahun berapa ya, Pak? Tahun berapa? Saya sekitar tahun 99 kalau tidak salah, Pak. 99 ya? Tahun 2000. Pembakaran gereja Citayam itu. Gembalanya Pak Edi Tengkano. Ya. Bahkan Bapak mungkin bisa ceritakan dulu Citayam itu posisinya ada di mana, Pak, supaya penonton juga tidak meraba-raba nanti dikira ini kesaksian yang diada-adakan. Jadi supaya mereka tahu bahwa Citayam ini ada di mana dan mungkin mereka bisa cek gitu loh. Gereja GPDI supaya benar-benar kesaksian ini bisa menjadi berkati, jadi tidak ada tuduhan-tuduhan palsu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang coba memutarbalikkan kebenaran, Pak. Silakan, Pak. Baik. Silakan dicek. Saya itu ngajar di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Atfal, tempat paman saya sendiri. Ustadz M. Idris.
saya ngajar di situ. Dari muda saya ngajar di situ, Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Atfal. Dan bahkan saya sekolah di Sanawiyah, sekolah MTS Matlaun Anwar di Pabuaran. Nah, dari situ saya dari MTS Matlaun Anwar, saya melanjutkan lagi di Pondok Pesantren Al-Fiqoriyah, Pak Kiai Haji Julfikor. Nah, dari situ saya melanjutkan lagi pesantren di Bogor, Darul Rahman. Nah, kalau mau cek silakan cek. Nah, saya di Citayam itu daerah Kampung Kelapa. Kampung Kelapa. Gereja yang saya bakar itu gereja yang ada di dekat pinggir rel kereta api seberangnya, yang dekat kali. Itu dia yang saya bakar. Iya, Pak. Jembatannya dulu masih jembatan dari bambu, tapi ketika saya bakar sekarang puji Tuhan itu gereja sudah mewah luar biasa. Itu gembalanya Pak Edi Tengkano namanya, gembala sidang GPDI itu. Dan sekarang saya pun jadi hamba Tuhan GPDI. Itu. Iya. Mungkin berkat doa-doa orang Kristen. Ya. Iya. Pak, bisa itu handsetnya lebih didekatin ke mulut, Pak. Itu Pak, lubang itunya supaya suaranya bisa agak jelas karena agak pelan suara Bapak. Ya, siap Pak. Udah kedengar Pak. Ini lumayan ini Pak. Iya. Ya, jadi berarti Citayam itu ada di Jawa Barat ya, Pak ya? Jawa Barat. Ya. Jawa Barat. Ya, jadi penonton YouTube sudah bisa dengar, bahkan kalau Anda mau penasaran mau cek silakan ya, karena kesaksian yang dimiliki orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus adalah kesaksian yang benar, sesuatu yang tidak dibuat-buat, tapi memang begitulah riwayatnya bahwa Pak Muhammad Yasin ini di dalam didikan pesantren, bahkan didikan yang begitu ketat, begitu kuat, sehingga ini adalah sesuatu memang karya Tuhan yang sangat ajaib. Dan pada waktu Bapak sampai memutuskan untuk membakar gereja, itu kan berarti kan sesuatu yang muncul di dalam hati dan pikiran ya Pak ya, dengan kebencian ya. Betul. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan itu apakah memang dari kecil Bapak didoktrin untuk membenci kekristenan apa bagaimana Pak? Bisa dibagikan kepada ini Pak, kepada penonton YouTube. Baik, penonton YouTube yang diberkati Tuhan. Jadi saya pada waktu kecil itu memang sudah tertanam waktu ketika saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah itu, jadi menanamkan bahwa yang paling benar yaitu agama Islam, karena Al-Quran sendiri mengatakan inna dinna indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar dan sempurna Islam. Di luar agama Islam itu nggak ada yang sempurna. Jadi saya menganggap orang-orang Kristen itu kafir. Di luar agama Islam itu kafir. Kenapa? Karena saya diajarin ngaji itu istilahnya kalau kamu bisa membunuh orang kafir itu mendapat pahala katanya. Nah, jadi saya menganggap Islam itu Kristen itu kafir gitu loh. Jadi saya berusaha pada saat itu ingin mengislamkan beberapa pendeta, ingin mengislamkan beberapa anak-anak Tuhan. Itu tujuan saya dulu. Supaya apa? Supaya saya tuh bisa masuk surga kalau saya bisa mengislamkan orang-orang Kristen gitu. Jangan kan bisa mengislamkan, darahnya pun halal. Gitu. Gitu ya. Jadi saya berusaha pada saat ingin mengislamkan orang-orang Kristen dengan cara dan upaya saya. Makanya pada saat itu ketika saya tuh datengin pendeta-pendeta banyak waktu itu. Ada pendeta di Depok, namanya entah saya lupa itu udah almarhum karena sudah lama. Itu ada gereja juga yang saya datengin di Depok. Saya datengin semua pendeta-pendeta. Nah, tujuan saya pada saat itu saya pura-pura ibadah. Pura-pura ibadah. Saya datang ke pendeta, saya ingin mengislamkan pendeta, dan pendeta itu berkata, justru agama yang benar adalah orang yang percaya dan beriman kepada Yesus katanya lah. Saya benci dengar kata Yesus, betul. Benci banget, sangat benci. Ini pendeta apa-apaan kok ngomong katanya, ngomong sembarangan. Orang yang percaya Yesus lah, agama yang sempurna adalah orang yang percaya Yesus. Saya bilang justru Islam lah yang paling sempurna. Nah, di situ pada saat saya ingin mengislamkan pendeta nggak berhasil, ya itulah timbul niat saya. Bagaimana caranya supaya ini pendeta dan umat Kristen itu masuk Islam? Caranya apa? Pembakaran gereja yang ada di Citayam. Bambu-bambu, jembatannya masih bambu itu pada waktu saat itu saya bakar jembatannya. Tapi
Tapi yang anehnya saya itu, orang Kristen tuh nggak ada dendam ketika gereja dibakar gitu loh. Nah ternyata di Alkitab dikatakan ada kasih. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihlah musuhmu, ya kan? Dan berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Ternyata orang Kristen itu punya kuasa yang luar biasa. Nah, itulah saya membakar gereja yang di Bojonggede juga. Gitu. Nah, sekarang puji Tuhan, saya jadi hamba Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan, karena doa-doanya orang Kristen. Amin. Saya katakan, karena doa orang Kristen. Katakan, saya jadi orang Kristen itu luar biasa. Mungkin kalau saya nggak jadi orang Kristen, saya katakan nggak ada keselamatan dalam pribadi saya. Karena satu-satunya yang menjamin keselamatan, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Padahal jalan yang lurus sudah ada di dalam 43 Al-Azruf ayat 61. Kalau kita buka 43 Al-Azruf ayat 61, katakan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Kenapa Al-Quran bisa mengatakan kata Isa? Karena satu-satunya yang bisa memberikan jalan keselamatan hanya Isa, yang bisa memberikan keselamatan buat umat manusia. Jadi pada saat itu saya bersyukur kepada Tuhan, saya diselamatkan Tuhan. Saya bertobat, bukan ada pendeta yang datang kepada saya, bukan. Saya bertobat, bukan ada penginjil yang datang. Saya benci dengan penginjil dan pendeta, bahkan apalagi orang Kristen. Saya bertobat karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa, yang menjamah hati saya yang keras menjadi lemah lembut. Gitu. Jadi waktu Bapak bertobat itu karena lewat apa? Lewat ayat, atau Bapak punya hati yang pada waktu itu mulai dijamah Roh Kudus, apa bagaimana, Pak? Bisa diceritakan? Saya bertobat karena mimpi, Pak. 2 mimpi yang Tuhan kasih sama saya. Iya. Boleh saya kesaksian mimpi saya, Pak? Boleh, Pak. Boleh. Silakan, Pak. Jadi gini, Pak. Saya itu bertobat karena mimpi. Ketika saya habis sholat Isya, biasanya kan kalau habis sholat Isya itu kan jam sholat Isya kan panjang. Iya. Dari jam 7 sampai jam 3 itu masih ada waktu buat sholat Isya. Nah, pada saat saya habis sholat Isya, Pak, saya tuh tidur. Habis sholat Isya tidur langsung. Biasanya saya kan habis sholat Isya kan nggak langsung tidur, paling persiapan lah buat besok ngajar di madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Atfal dan pondok pesantren itu. Nah, saya tidur, ketika saya tidur Tuhan kasih mimpi pada saya. Nah, di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang merangi tubuh saya, dan cahaya itu mengeluarkan suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini 3 kali saya dikasih mimpi seperti ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup, berupa cahaya. Jadi cahaya itu menyinari tubuh saya sambil bersuara, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan akhirnya apa? Ketika saya mimpi ini kan perasaan saya kan terasa dihantui. Terasa dihantui, mau sholat bimbang, mau ngajar ngaji bimbang, mau ngajar di madrasah bimbang. Jadi perasaan itu terus menghantui saya. Sampai-sampai saya tanya sama guru saya sendiri, almarhum Ki Haji Julfikor, sama paman saya. Nah, dari Citayam, saya tanya tentang mimpi yang saya alami. Saya bilang, saya ceritakan, saya pernah dikasih mimpi. Dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan cahaya itu mengeluarkan suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tolong jelaskan apa mimpi ini. Nah, malah guru saya sama paman saya bilang, buka Al-Quran aja, katanya. Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, yang terdiri daripada 30 juz, 114 surah. Saya buka, saya cari, nggak ketemu. Saya bilang, saya nggak ketemu ayat ini. Kenapa? Karena selama saya dikasih mimpi ini selalu dihantui perasaan yang luar biasa. Mau makan selalu teringat terus ayat itu, mau tidur juga, mau sholat juga, dan semuanya saya cari sampai saya dapat. Dan akhirnya apa? Dalam Islam itu kalau kita ingin sesuatu, sholat istikharah, artinya sholat minta petunjuk kepada Allah. Beda dengan sholat tahajud. Sholat istikharah, akhirnya saya sholat istikharah, sholat 4 rakaat, saya berdoa, saya zikir yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Saya berzikir dan saya berdoa, ya Allah,
saya dikasih mimpi. Apa makna mimpi ini? Habis sholat istikharah saya tidur. Ketika saya tidur, Tuhan kasih mimpi lagi yang kedua sama saya. Apa mimpi yang kedua? Di dalam mimpi yang kedua saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih, bercahaya, berjubah putih sambil membawa domba dan tongkat. Dengan suara yang sangat lembut, "Hai anakku, jika engkau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul salib." Nah, secara manusia saya kan bimbang kan. Mimpi yang ini aja belum kejawab, ini kok sudah ada lagi mimpi yang lain kan. Dan akhirnya apa? Akhirnya apa? Memang Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan mau panggil umatnya, walaupun kita sembunyi di lubang jarum pun, pasti kita nggak bisa sembunyi dari panggilan Tuhan kan. Benar. Akhirnya apa? Saya pada saat itu dapat undangan, kalau tidak salah undangan Maulid Nabi. Saya ingin menyampaikan ceramah agama Islam di daerah Sawangan. Tahu Sawangan Depok, Pak ya? Iya, tahu, Pak. Ya, kalau orang Depok pasti tahulah daerah Sawangan Depok. Iya. Nah, saya ingin ceramah di situ, menyampaikan ceramah. Saya pakai mobil pribadi saat itu, yang bawa ya anak murid saya, santri. Terus saya bilang, "Ayo antar Ustadz." Diantarlah saya ceramah. Nah, pada saat itu Tuhan izinkan saya itu dalam perjalanan, ya masih siang lah, masih sekitar ya nggak begitu malam. Tuhan izinkan saya tuh pengen, maaf kata, pengen buang hajat besar. Saya bilang sama santri saya, "Tolong berhenti nih mobil, cari di rumah penduduk ini yang ada WC." Nah, santri saya turun, dia cari di rumah penduduk itu nggak ada WC. Zaman dulu, maaf kata, di kampung itu kebanyakan jamban, Pak ya. Tahu jamban ya? Tahu. Kata jamban itu tempat pembuangan kotor. Nah, saya apa? Santri saya lapor, "Pak Ustadz, di penduduk ini nggak ada WC, yang ada jamban." Saya bilang, "Masya Allah." Saya bilang, "Kalau saya buang hajat di jamban," saya bilang, "saya kan pakai baju gomis, yang ada dibuka semua, nanti kelihatan semua." Udah saya bilang. Saya berusaha suruh santri cari rumah yang ada WC-nya. Nah, ada rumah gedong itu di Sawangan. Di Sawangan. Nah, saya lupa nama jalannya. Akhirnya saya minta diantar sama santri, saya antar itu Ustadz ke rumah itu. Saya nggak tahu ke rumah gedong itu rumah orang Kristen. Kenapa? Karena ketika saya ngucapin rumah gedong itu, saya ngucapin "Assalamualaikum" 3 kali, nggak jawab. Karena saya gedor pintu yang punya rumah keluar. Dia tanya sama saya, "Ada apa, Pak?" Saya bilang, "Saya mohon izin," saya bilang. "Saya pengen buang hajat besar, saya ingin menyampaikan ceramah agama Islam. Ada gak WC, Bu, di tempat Ibu?" "Oh, ada, Pak, silakan Bapak masuk aja." Saya masuk, saya buang hajat besar, saya pengen pamit kepada yang punya rumah. Saya tanya, ada pembantu lagi beres-beres pelas dan ngepel dan lain sebagainya. Saya tanya, "Mana Ibu yang tadi?" "Oh, Ibu ada di ruangan tengah, Pak. Bapak masuk aja ke ruangan tengah." Nah, ketika saya masuk ke ruangan tengah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya melihat gambar sedang bawa domba dan tongkat. Saya kaget. Kenapa saya kaget? Karena gambar itu mirip yang ada dalam mimpi saya. Iya. Sampai saya bertanya sama yang punya rumah, "Bu, boleh saya tanya, Bu, sebelum saya pamit?" "Tanya apa, Pak? Silakan." "Ini gambar siapa yang sedang bawa domba dan tongkat?" "Apa ini foto saudara Ibu?" Yang punya rumah, "Maaf, Pak, ini bukan saudara saya, tapi ini Tuhan saya, Tuhan Yesus. Saya dengar nama Tuhan Yesus, saya benci, Pak." Lalu kata saya, "Bu, kenapa Ibu nggak bilang kalau Ibu orang Kristen?" "Lah, emang kenapa, Pak?" "Saya benci sama orang Kristen, Bu," saya bilang. Dan ibu itu rangkul saya, "Pak, Tuhan berkati Bapak, Tuhan pakai Bapak," katanya. Loh, saya bingung pakai apanya, kan istilah pakai kan bingung. Tuhan berkati Bapak, Tuhan pakai Bapak. Karena saya pulang, saya tidak jadi nyampaikan ceramah agama Islam. Dulu zamannya, kalau nggak salah, zamannya handphone tuh belum begitu banyak. Zaman Nokia, handphone Nokia pisang, sama pager. Iya, benar. Tahun 99 itu, Pak. Belum begitu banyak orang yang punya handphone, udah keren dulu, Pak. Iya, handphone Nokia sama handphone Sony Ericsson. Iya. Ya udah, saya hubungin panitia, saya hubungin rekan saya bilang, "Saya nggak jadi ceramah." "Lo kenapa, Pak Ustadz?" "Saya mau pulang." Santri saya pun juga bingung, "Lo kenapa Ustadz pulang?" "Pulang," saya bilang. Sampai di rumah itu saya sholat, "Ya Allah, saya nggak mau jadi orang Kristen. Amit-amit jadi orang Kristen masuk neraka," saya bilang. Padahal kalau kita kaji di Al-Quran itu, justru orang yang beriman, yang tidak beriman kepada Isa Al-Masih, mereka tidak akan masuk kerajaan surga. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dan akhirnya apa? Saya pulang, menjelang 1 bulan kemudian, habis sholat subuh, itu saya ada kerinduan ke gereja. Habis sholat subuh masih pakai sarung, masih pakai peci.
Akhirnya apa? Saya cari gereja, yang pertama saya datangi gereja yang saya bakar, Pak. Oh. Disitulah saya menemukan ayat. Mhm. Ketika itu pendeta khotbah, ayat akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di situ saya kaget loh, ini kok pendeta khotbah sama dengan ayat yang saya mimpikan. Yang selama ini saya cari-cari di Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Terdiri dari 30 juz, 114 surah. Loh, kok ini kok adanya di Alkitab orang Nasrani? Ya saya bingung kan. Dan akhirnya saya habis ibadah langsung saya pulang, saya berdoa, ya Allah, saya nggak mau jadi orang Kristen. Saya bilang amin amin, Kristen itu masuk neraka. Yang namanya panggilan, kita nggak bisa mengelak panggilan Tuhan, ya Pak. Betul, betul, Pak. Dan akhirnya apa? Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Dan akhirnya saya pulang, berapa bulan kemudian saya terus terang sama keluarga saya, bahwa saya sudah menemukan kebenaran tersebut. Dan disitulah mereka benci pada saya, Pak. Benci. Sampai saat ini keluarga saya tuh belum mau terima saya. Sampai saat ini. Makanya kalau saya pulang ke Citayam, saya nggak berani, saya berani. Cuman keluarga saya tuh, maaf kata, benci sama saya, nggak mau ngakui saya lagi. Dalam hati saya, walaupun keluarga saya nggak mau ngakui saya lagi, tapi keluarga seiman lebih banyak, Pak. Ketika ikut Yesus, ada perubahan yang begitu dahsyat. Ada perubahan yang luar biasa. Kenapa ada perubahannya? Saya mengalami yang luar biasa ikut Tuhan. Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan pelihara keluarga saya. Secara logika, secara manusia, nggak mungkin. Bayangin Pak, seorang guru agama Islam yang punya titel di kampung terkenal Ustadz Muhammad Yasin, tapi ketika dia terima Yesus mengalami dikucilkan keluarga secara sendiri. Tapi puji Tuhan, ketika saya ikut Yesus, perubahan 100% luar biasa dahsyat, Pak. Amin, amin. Iya. Jadi orang tua pada waktu itu masih ada apa sudah meninggal, Pak? Orang tua. Pada saat itu bapak yang sudah meninggal. Bapak waktu saya masih muslim meninggal. Tapi kalau ibu ketika saya terima Yesus dia meninggal. Itu pun saya nggak boleh datang. Nggak boleh datang. Kenapa? Karena kalau datang itu buat apa, anak orang kafir datang katanya. Jadi saya nggak datang. Saya pikir ya sudahlah. Jadi selama ini saya kontak keluarga nggak pernah, Pak. Nggak pernah kontak. Dari tahun 2000 saya kenal Tuhan, nggak pernah kontak. Saya bersyukur ketika saya kenal Tuhan, Tuhan perkenalkan saya dengan ibu rohani saya, namanya Tante Els Rombot, kakak daripada pendeta saya Rombot. Beliau yang bimbing saya, beliau yang bina saya sampai sama bersama dengan pendeta John Lumenta. Beliau yang bimbing saya sampai saya jadi hamba Tuhan. Mungkin itu jalan-jalan dari Tuhan. Saya dibimbing oleh dua hamba Tuhan, Tante Els Rombot sama Pak John Lumenta, yang bimbing saya sampai saya jadi hamba Tuhan, yang bina saya sampai saya jadi hamba Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, saya nggak bisa jadi hamba Tuhan seperti ini. Makanya saya ingin bawa kepada Bapak-Bapak sekalian, penonton dimanapun berada, jangan pernah tinggalkan Yesus. Amen. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Kenapa saya katakan? Karena 48 Al-Fat ayat 2. Saya boleh buka Al-Quran sedikit, Pak, ya? Silakan Pak. Dibacakan, Pak, silakan. 48 Al-Fat ayat 2 dikatakan, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Bayangin saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Selama ini mereka membanggakan, maaf kata, Muhammad tapi tidak bisa menyelamatkan. Tapi kalau kita datang kepada Yesus, Yesus yang menyelamatkan pribadi kita. Karena sudah jelas, Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, saya katakan. Amen. Tanpa Yesus saya katakan tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak, tapi di dalam Yesus ada keselamatan yang kekal. Al-Quran 43 Al-Azrub dengan jelas mengatakan, dan sesungguhnya Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ini Al-Quran sendiri menjelaskan jalan yang lurus hanya melalui Isa. Yang bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat hanya Isa. Kalau Isa bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, berarti kan dia Tuhan, bukan Nabi. Betul. Siapa yang bisa, ya kan? Dia kan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memegang kunci kerajaan surga.
Betul ya, Pak? Betul, Hanya betul. Tuhan yang bisa Amin. memegang kerajaan surga. Makanya Al-Quran mengatakan 43 Al-Azru ayat 61. Sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, kalau Isa bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, berarti kan dia Tuhan. Kenapa bukan Amin. bukan Nabi Nuh dan lain sebagainya? Kenapa harus Isa? Ya. Karena dia suci. 19 Maryam ayat 19. Saudara bisa buka sendiri. Jadi itu Pak, sedikit saya buka di Al-Quran, keselamatan hanya ada dalam Isa. Makanya saya katakan saya bersyukur kepada Tuhan, saya sudah diselamatkan Tuhan. Coba kalau saya tidak diselamatkan Tuhan, mungkin hidup saya binasa. Makanya saya ketika terima Yesus mengalami pencobaan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Tapi pencobaan itu Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Amin. Makanya saya puji Tuhan, saya jadi hamba Tuhan luar biasa. Makanya maaf kata keluarga saya sampai saat ini masih membenci saya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, saya berdoa buat keluarga saya yang ada di Citayam Kampung Kelapa, yang ada di Kampung Panjang Citayam, semua orang-orang yang pernah mengenal saya hanya berdoa buat mereka supaya suatu saat nanti Tuhan jamah mereka. Amin. Iya, ya. Jadi itu dari keluarga Bapak sampai saat ini, kalau Bapak telepon mereka tidak mau terima, apa bagaimana, Pak? Saya pernah datang menghubungi mereka itu tahun berapa ya, waktu saya masih jadi hamba Tuhan, masih belum bergabung dengan salah satu gereja organisasi, karena saya kan di GPDI. Ya. Jadi saya pada saat itu datang, saya ingin berkunjung sama mereka karena kan silaturahmi itu satu ibadah kan. Ada Al-Quran yang mengatakan silaturahmi memperpanjang umur. Tapi mereka tetap menolak saya, mereka nggak mau terima saya. Bahkan mereka bilang kalau mau kembali ke sini, kamu harus tinggalkan agamamu yang sekarang. Saya bilang, agama tidak menjamin keselamatan buat saya. Saya bilang, yang menjamin keselamatan saya hanya satu, Isa Al-Masih. Saya bilang, Yesus yang menjamin keselamatan saya. Buat apa harta dunia bagi saya? Kalau hidup saya binasa, saya bilang. Saya bilang, baik, saya bilang. Kalaupun nggak diaku sama keluarga, ya enggak apa-apa, saya bilang. Masih banyak saudara seiman yang menganggap saya seperti saudara yang luar biasa. Saya katakan hidup saya diberkati oleh orang-orang Kristen, betul Pak? Ya, banyak orang Kristen yang menolong saya, menopang saya, betul. Walaupun saudara saya, maaf kata saudara saya kaya-kaya, tapi meninggalkan saya. Ketika saya terima Yesus, mereka sampai saat ini nggak mau mengakui saya sebagai saudara kandung. Tapi saya sekarang memiliki saudara seiman yang melebihi saudara kandung. Itulah indahnya ikut Tuhan, Pak. Betul. Amin. Saya merasakan Yesus itu luar biasa. Pengorbanannya di kayu salib menyelamatkan pribadi saya. Bukan hanya keselamatan yang Tuhan berikan, tapi ketika kita melanggar Tuhan, berkat Tuhan begitu dahsyat. Makanya saya himbau kepada para penonton, jangan pernah tinggalkan Yesus. Kadang-kadang saya sedih kalau ada orang Kristen sampai meninggalkan Yesus. Betul. Saya sedih kalau ada orang Kristen yang sampai meninggalkan Yesus. Saya bilang, karena jabatan, karena pernikahan dia tinggalkan Yesus. Saya sedih. Saya kalau meninggalkan Yesus dari dulu, ikut Yesus, maaf kata saya katakan itu Yesus itu penuh penderitaan. Ikut Yesus itu bukan berarti kita cari kekayaan, bukan. Tapi ikut Yesus kita cari keselamatan. Ketika kita menemukan keselamatan, akan ada berkat Tuhan yang begitu dahsyat. Amin. Gitu. Ya. Jadi satu kesaksian yang begitu luar biasa ya, penonton YouTube bisa lihat sendiri bagaimana istilahnya bagaimana ketatnya didikan agama yang dialami oleh Bapak Muhammad Yasin, sehingga karena pengajaran agama begitu kuat tertanam di dalam keluarga ini, sehingga sampai saat ini Pak Muhammad Yasin ini tidak diterima kalau datang berkunjung kepada keluarga mereka. Dan ini adalah satu pembuktian bagaimana Pak Muhammad Yasin ini hidup di dalam agama yang radikal, yang sangat militan ya. Dan Bapak mungkin bisa ceritakan sedikit bagaimana dengan teman-teman ustadz yang lain setelah tahu Bapak percaya Tuhan Yesus. Apakah bagaimana reaksi mereka terhadap Bapak? Reaksi mereka, ada yang pernah telepon saya, guru saya dulu di daerah Bojonggede, Cilebut, telepon saya. Kenapa kamu jadi orang Kristen, katanya? Apa yang kamu cari? Di orang Kristen kekayaan. Dan saya bilang, saya tidak cari kekayaan, saya bilang. Kalau saya mau cari kaya, lebih baik saya ngajar, jadi guru ngaji. Saya bilang, saya tidak cari kekayaan. Yang saya cari adalah kedamaian dan keselamatan yang saya cari.
Saya Iya. nggak cari kekayaan. Sampai dia bilang, jadi orang Kristen tuh masuk neraka. Seumur hidup kamu masuk neraka, nanti di neraka selama-lamanya. Saya bilang, enggak apa-apa saya masuk neraka, yang penting saya bersama dengan Yesus.